Leluhur Nusantara adalah pusat peradaban dunia yang bahkan jauh lebih maju dalam hal spiritual, kebudayaan, dan peradaban dari yang ada sekarang. Pembahasan kali ini kita gabungkan menjadi satu, yaitu Lemuria, Atlantis, dan Sundaland, karena hampir semuanya berada di kawasan Asia Pasifik, hampir bersinggungan, dan saling berkaitan dengan Nusantara. Lemuria merupakan peradaban kuno yang muncul terlebih dahulu sebelum peradaban Atlantis berkembang. Para peneliti menempatkan era peradaban Lemuria di sekitar periode 75.000 sebelum Masehi sampai 11.000 sebelum Masehi. Jika kita lihat dari periode itu, bangsa Atlantis dan Lemuria seharusnya pernah hidup bersama selama ribuan tahun lamanya. Gagasan benua Lemuria terlebih dahulu eksis dibanding peradaban Atlantis dan Mesir kuno. Gagasan itu dapat kita peroleh penjelasannya dari sebuah karya Augustus Leplogeon, seorang peneliti dan penulis pada abad ke-19 yang mengadakan penelitian terhadap situs-situs purbakala peninggalan bangsa Maya di Yucatan. Informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menerjemahkan beberapa lembaran catatan kuno peninggalan bangsa Maya. Dari hasil terjemahan diperoleh beberapa informasi yang menunjukkan bahwa bangsa Lemuria memang berusia lebih tua daripada peradaban nenek moyang bangsa Maya, yaitu Atlantis. Namun, dikatakan juga bahwa mereka pernah hidup dalam kurun waktu yang sama sebelum kemudian sebuah bencana gempa bumi dan air bah dahsyat meluluhlantakkan dan menenggelamkan kedua peradaban maju masa silam tersebut. Hingga saat ini, letak dari benua Lemuria pada masa silam masih menjadi sebuah kontroversi. Namun, berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para peneliti, kemungkinan besar peradaban tersebut berlokasi di Samudra Pasifik, di sekitar Indonesia pada masa sekarang. Banyak arkeolog mempercayai bahwa Easter Island atau Pulau Paskah yang misterius itu merupakan bagian dari benua Lemuria. Hal ini jika dipandang dari ratusan patung batu kolosal yang mengitari pulau dan beberapa catatan kuno yang terukir pada beberapa artefak yang mengacu pada bekas-bekas peninggalan peradaban maju pada masa silam. Mitologi turun-temurun para suku Maori dan Samoa yang menetap di pulau-pulau di sekitar Samudra Pasifik juga menyebutkan bahwa dahulu kala pernah ada sebuah daratan besar di Pasifik yang hancur diterjang oleh gelombang pasang air laut dahsyat. Namun, sebelumnya bangsa mereka telah hancur terlebih dahulu akibat peperangan. Keadaan Lemuria sendiri digambarkan sangat mirip dengan peradaban Atlantis, memiliki tanah yang subur, masyarakat yang makmur, dan penguasaan terhadap beberapa cabang ilmu pengetahuan yang mendalam. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi sebuah landasan pokok bagi bangsa Lemuria untuk berkembang pesat menjadi sebuah peradaban yang maju dan memiliki banyak ilmuwan yang dapat menciptakan suatu terobosan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Seperti banyak dikemukakan oleh beberapa pakar spiritual dan arkeologi bahwa bangsa Lemurian dan Atlantean menggunakan kristal secara intensif dalam kehidupan mereka. Edgar Cayce, seorang spiritualis Amerika melalui channelingnya berkali-kali mengungkapkan hal yang sama. Kuil-kuil Lemuria dan Atlantis menempatkan sebuah kristal generator raksasa yang dikelilingi kristal-kristal lain, baik sebagai sumber tenaga maupun guna berbagai penyembuhan. Banyak info mengenai Atlantis dan Lemuria diperoleh dengan menchannel kristal-kristal old school yang pernah digunakan pada kedua zaman ini. Beberapa monumen batu misterius yang berhasil ditemukan di bawah perairan Yonaguni, Jepang, memungkinkan monumen-monumen ini merupakan sisa-sisa dari peradaban Lemuria. Namun, berbeda dengan bangsa Atlantis yang lebih mengandalkan fisik, teknologi, dan gemar berperang, bangsa Lemuria justru dipercaya sebagai manusia-manusia dengan tingkat evolusi dan spiritual yang tinggi, sangat damai dan bermoral. Menurut Edgar Cayce, munculnya Atlantis sebagai suatu peradaban superpower pada saat itu membuat mereka sangat ingin menaklukkan bangsa-bangsa di dunia, di antaranya Yunani dan Lemuria yang dipandang oleh para Atlantean sebagai peradaban yang kuat. Berbekal peralatan perang yang canggih serta strategi perang yang baik, invasi Atlantis ke Lemuria berjalan seperti yang diharapkan. Sifat dari Lemurian yang menjunjung tinggi konsep perdamaian, mereka tidak dibekali dengan teknologi perang secanggih bangsa Atlantean, sehingga dalam sekejap Lemuria pun jatuh ke tangan Atlantis. Para Lemurian yang berada dalam kondisi terdesak akhirnya banyak meninggalkan bumi untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain yang memiliki karakteristik mirip bumi. Mungkin keberadaan mereka saat ini belum kita ketahui. Ada yang mengatakan saat ini mereka tinggal di planet Terra di gugus bintang Pleiades. Mungkin kisah para Lemurian yang meninggalkan bumi untuk menetap di planet lain ini sedikit tidak masuk akal,
Tapi perlu kita ketahui bahwa, teknologi mereka pada saat itu sudah sangat maju. Penguasaan teknologi penjelajahan luar angkasa mungkin telah dapat mereka realisasikan pada jauh hari. Tentunya, penguasaan teknologi yang sama pada era peradaban kita ini belum bisa disandingkan dengan kemajuan teknologi yang mereka ciptakan. Dari sekelumit kisah yang diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa, para Lemurian tidak musnah oleh bencana gempa bumi dan air bah seperti yang dialami oleh para Atlantean. Namun, karena peranglah yang membuat sebagian dari mereka berguguran. Sementara, semenjak kekalahannya oleh bangsa Atlantis, otomatis wilayah Lemuria dikuasai oleh para Atlantean sampai saat akhirnya daratan itu diterjang oleh bencana yang sangat dahsyat yang kemudian menenggelamkannya bersama beberapa daratan lainnya, termasuk diantaranya Atlantis itu sendiri. Sebagai referensi, Istana Tayful Hafi di Istanbul, Turki, tersimpan selembar peta kuno yang sangat unik. Peta kuno yang terbuat dari bahan kulit rusa ini ditemukan pada awal abad ke-18. Sekilas jika dilihat, mungkin hanyalah merupakan selembar replika peta daratan di masa lalu. Dalam peta tersebut, hanya kawasan Laut Tengah yang tergambar secara persis, sedangkan kawasan lainnya seperti benua Amerika dan benua Afrika tergambar sangat berbeda. Kemudian, di saat para ilmuwan menelitinya lebih lanjut, hasil yang diperoleh sangat mengejutkan, karena ternyata peta kuno ini sebenarnya adalah gambar pandangan udara dari atas angkasa yang sangat detail dan terperinci. Jika disandingkan dengan gambar yang diambil dari pesawat Apollo 8, maka peta kuno Turki ini bagaikan fotokopinya. Gambar perubahan garis besar pada benua Amerika dan Afrika di peta kuno tersebut sesuai dengan gambar yang diambil melalui pesawat Apollo 8. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa peta kuno itu melukiskan bentuk rumit permukaan bumi, kutub selatan yang tertutup lapisan es tebal. Tidak ada perbedaan sedikit pun dengan hasil gambar pemetaan menggunakan fotometer yang dilakukan oleh tim eksplorasi kutub selatan pada tahun 1952 yang mengadakan penyelidikan keadaan bumi di bawah lapisan es. Lalu, siapakah pada masa purbakala yang sudah menguasai teknologi tinggi pemotretan melalui angkasa luar? Dari penemuan peta kuno ini menjadi suatu bukti akan kemajuan pengetahuan ilmu astronomi peradaban masa silam yang sampai detik ini pun belum bisa dikuasai oleh manusia-manusia zaman sekarang yang notabene mungkin mempunyai peralatan yang lebih canggih dari mereka. Studi lebih lanjut mengatakan mungkin mereka telah dapat menciptakan suatu terobosan teknologi yang luar biasa pada masa itu, seperti telah melakukan penjelajahan luar angkasa dan pendaratan di planet lain. Apalagi, hal tersebut didukung oleh beberapa penemuan artefak-artefak kuno yang menggambarkan beberapa gambaran imajinasi astronot-astronot pada masa silam. Lalu, mungkinkah nenek moyang kita sudah ada yang bermigrasi dan menetap di planet-planet lain yang memiliki karakteristik mirip dengan bumi yang pada saat ini mungkin belum dapat ditemukan keberadaannya oleh para astronom kita? Jikalau benar demikian, apakah ada benarnya juga kisah mengenai bangsa Lemuria yang dikisahkan sebagian penduduknya banyak yang bermigrasi keluar dari bumi untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain ketika diambang kekalahannya dengan bangsa Atlantis pada dahulu kala? Teori ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Oxford University, Inggris, Stephen Oppenheimer, seperti memutarbalikan sejarah yang sudah ada. Lewat bukunya yang merupakan catatan perjalanan penelitian genetika populasi di dunia, ia mengungkapkan bahwa, peradaban yang ada sesungguhnya berasal dari timur, khususnya Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Oppenheimer dalam diskusi bedah bukunya berjudul Eden in the East di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Oktober 2010. Sejarah selama ini mencatat bahwa, induk peradaban manusia modern itu berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia. Tetapi menurut Oppenheimer, nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sundaland atau Indonesia. Lulusan Fakultas Kedokteran Oxford University, melalui bukunya, bisa mengubah paradigma yang ada selama ini bahwa, peradaban paling awal katanya berasal dari daerah barat. Perjalanan yang dilakukannya dimulai dengan komentar tanpa sengaja oleh seorang pria tua di sebuah desa zaman batu di Papua Nugini. Dari situ dia mendapati kisah pengusiran petani dan pelaut di pantai Asia Tenggara yang diikuti serangkaian banjir pasca sungai es hingga mengarah pada perkembangan budaya di seluruh Eurasia. Oppenheimer meyakini temuan-temuannya itu dan menyimpulkan bahwa, benih dari dunia maju ada di Indonesia. Buku ini juga mengubah secara radikal pandangan tentang prasejarah. Pada akhir zaman es, banjir besar yang diceritakan dalam kitab suci berbagai agama benar-benar terjadi dan menenggelamkan paparan benua Asia Tenggara untuk selamanya.
Ini adalah hasil kerjanya yang didasarkan pada DNA mitokondria, bukti kromosom Y, arkeologi, klimatologi, dan studi fosil, dan melacak rute serta waktu migrasi manusia keluar dari Afrika dan ke seluruh dunia. Hal itu yang menyebabkan penyebaran populasi dan tumbuh suburnya berbagai budaya Neolitikum di Cina, India, Mesopotamia, Mesir, dan Mediterania Timur. Akar permasalahan dari pemekaran besar peradaban di wilayah subur di timur dekat kuno berada di garis-garis pantai Asia Tenggara yang terbenam. Dia mengatakan Indonesia telah melakukan aktivitas pelayaran, memancing, dan menanam jauh sebelum orang lain melakukannya. Oppenheimer mengungkapkan bahwa, orang-orang Polinesia penghuni benua Amerika tidak datang dari Cina, tapi dari pulau-pulau Asia Tenggara. Sementara penanaman beras yang sangat pokok bagi masyarakat tidak berada di Cina atau India, tapi di Semenanjung Malaya pada 9.000 tahun lalu. Akibat iklim bumi yang semakin panas saat zaman es secara dramatis pada 65-52.000 tahun yang lalu, membuat air laut semakin naik di daerah Khatulistiwa, yaitu Indonesia. Keadaan itu memaksa nenek moyang manusia pindah dari daerah Khatulistiwa ke daerah utara dan selatan bumi. Buku Eden in the East juga mengungkapkan bahwa, berbagai suku di Indonesia Timur adalah pemegang kunci siklus-siklus bagi agama-agama barat yang tertua. Buku ini membalikan sejumlah fakta-fakta yang selama ini diketahui dan dipercaya masyarakat dunia tentang sejarah peradaban manusia. Temuan arkeolog di Gunung Padang, Cianjur, bisa ubah peta peradaban dunia. Hasil ekskavasi di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, menemukan ternyata ada struktur menarik di situs megalitikum itu. Di lapisan bawah tanah di kedalaman 4,5 meter ditemukan teknologi unik. Di antara struktur tersebut ditemukan pecahan logam besi sepanjang 10 cm. Selain itu, di antara batu-batu terdapat lapisan semen purba yang berfungsi sebagai perekat. Jadi, pembangunan itu diduga dilakukan oleh beberapa generasi karena setelah teknik dengan semen dan pecahan logam besi, pembangunan setelahnya hanya batu yang ditumpuk. Hal itu bisa dilihat dari hasil dating karbon yang dilakukan. Hasil laboratorium beta analitik radiokarbon dating di Miami, Amerika Serikat, yang diakui secara internasional berhasil menentukan umur atau usia absolut situs ini. Pada kedalaman 0,5 meter situs ini berusia 500 sebelum Masehi. Pada kedalaman 3 meter, situs ini berusia 4.700 sebelum Masehi. Ditemukannya struktur batu pada kedalaman tersebut membuktikan bahwa, di Indonesia pernah ada bangunan yang dibuat oleh manusia pada 4.700 sebelum Masehi, atau jauh lebih tua dari bangunan-bangunan kuno yang ada di dunia. Sebagai pembanding, bangunan piramida di Mesir Baru dibuat pada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Hasil ekskavasi arkeologi di Gunung Padang ini tentu saja telah mengubah peradaban dunia. Tetap semangat menguak sejarah yang ada di berbagai sudut dunia, jangan lelah belajar dan jangan lupa subscribe.